Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan kaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-164 ya. Ayat yang ke-164 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Shadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan meskipun hanya satu ayat tapi ini cukup panjang sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi ini terfokus ya, karena memang hanya satu ayat tetapi ya lumayan tafsirannya ini agak sedikit panjang. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsir munirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam wan nahari dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, wal fulki, dan kapal yang dapat berlayar, tajri maksudnya yang dapat berlayar, fil bahri, di lautan, bima yanfa'un nasa, dengan apa yang dapat memberi manfaat an-nasa bagi manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i, dan apa yang Allah telah turunkan minas sama'i dari langit, min ma'in, nyatanya daripada air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian Allah menghidupkan bihi dengannya ma'in, dengannya air hujan tersebut, al-ardo, akan bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya bumi itu atau sesudah keringnya bumi itu, wa bassa fiha, dan Allah menyebarkan fiha, di dalamnya bumi, min kulli dabbatin, dari segala jenis dabbah, binatang melata bumi, wa tasrifir riyahi, dan di dalam pergerakan atau perubahan ar-riyahi, angin,
Wassahabi dan juga awan mendung ya yang mengandung air. Wassahabi dan juga awan mendung al-musakhkhari yang ditundukkan bainas sama'i wal ardi di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun, la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda liqaumin bagi kaum ya'qiluna yang mereka berakal. Ini baru terjemahan secara perkataannya ya. Kemudian tafsirannya i'lam annahu ta'ala lamma hakama bil wahdaniyati dzakara samaniyat anwa'in minad dalail allati yumkinu ay yustadalla biha ala wujudihi ta'ala wa ala bara'atihi minal andadi. I'lam ketahuilah olehmu annahu ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala lamma hakama bil wahdaniyati ketika Allah telah menetapkan bil wahdaniyati dengan sifat wahdaniyahnya Allah. Jadi di sini ketika Allah telah menetapkan dengan sifat wahdaniyahnya Allah ini terdapat di dalam ayat yang wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi ayat yang sekarang kita akan kaji ini adalah melanjutkan daripada ayat sebelumnya yang berbicara tentang keesaannya Allah. Di dalam ayat sebelumnya yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, kemudian zakara samaniyata anwa'in minad dalaili. Zakara Allah kemudian menyebutkan samaniyata anwa'in akan 8 dari beberapa jenis atau dari banyaknya jenis minad dalaili daripada dalil-dalil atau bukti-bukti allati yumkinu ayyustadalla biha ala wujudihi ta'ala, allati yang yumkinu memungkinkan ayyustadalla biha untuk dijadikan petunjuk biha dengannya dalail dengan bukti-bukti tersebut ala wujudihi ta'ala atas wujudnya Allah ta'ala wa ala bara'atihi minal andadi dan atas terbebasnya Allah minal andadi dari persekutuan-persekutuan. Jadi setelah Allah beres menetapkan atau mengokohkan sifat wahdaniyah Allah di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, maka Allah kemudian di sini melanjutkan ayat tersebut dengan menyebutkan 8 jenis macam dalil-dalil yang dari 8 jenis macam dalil-dalil itu dapat dimungkinkan untuk menjadikan sebuah petunjuk bagi manusia atas keesaannya Allah, atas keberadaannya Allah, dan juga atas bebasnya Allah daripada adanya sekutu-sekutu. Maka ada terdapat 8 jenis dalil-dalil di dalam ayat ini yang akan kita kaji. Kemudian di sini dirinci oleh Syekh Nawawi, an-nau'ul awwalu as-samawatu wal ardu. An-nau'ul awwalu adapun jenis dalil yang pertama as-samawatu wal ardu itu adanya langit wal ardu dan juga bumi. Wal ayatu fis sama'i dan adapun tanda-tanda kekuasaan Allah fis sama'i di dalam langit, atau wal ayatu dan adapun bukti-bukti atau tanda-tanda fis sama'i yang ada di langit hiya samkuha wartifa'uha bi ghairi amadin wala alaqatin, atau ada juga yang membaca wala ilaqatin wa ma yura fiha minasyamsi wal qamari wan nujumi. Wal ayatu dan adapun tanda-tanda fis samai atau bukti-bukti keesaan Allah di dalam atau wujudnya Allah di dalam langit atau pada langit, di langit. Hiya samkuha adalah samkuha ketebalannya langit. Wartifa'uha dan tingginya langit atau terangkatnya langit. Bi ghairi amadin dengan tanpa adanya tiang penyangga, wala alaqatin atau ada juga yang membaca wala ilaqatin dan dengan tanpa adanya gantungan, tali yang menggantung.
Wa ma yura fiha minasyamsi wal qamari wan nujumi. Wa ma yura, dan apa saja yang dapat dilihat fiha di dalam langit tersebut. Minasyamsi, nyatanya daripada matahari, wal qamari, dan juga bulan, wan nujumi, dan bintang. Jadi dalil yang pertama di sini disebutkan adalah penciptaan langit dan bumi. Adapun tanda kekuasaan Allah yang ada di langit itu adalah ketebalannya langit yang sangat berlapis-lapis ya. Dan kemudian wartifa'uha, jadi dapat meningginya langit tersebut dengan tanpa adanya tiang. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi bukti besar bahwasanya memang ada ada sesuatu zat yang maha kuasa di luar kekuasaan manusia yang mampu menciptakan angkasa raya berupa langit tersebut dengan penuh dengan ketebalannya dan juga ketinggiannya dengan tanpa adanya penopang yang menopang langit tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak mungkin manusia mampu menciptakan hal yang seperti itu. Dan juga bukan hanya itu saja, apa saja yang dapat kita lihat di dalam langit atau di langit tersebut itu juga merupakan daripada tanda-tanda kekuasaan dan keberadaannya Allah, yaitu adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Kalau seandainya bintang lagi ya, kalau seandainya kita hitungnya tidak akan pernah kita mampu menghitung jumlah bintang yang ada di angkasa raya ini. Ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dan bumi yang kita tempati ini saja itu hanyalah bagian kecil dari tata surya yang begitu luar biasa luasnya. Sehingga tidak mungkin jika segala yang ada di langit itu merupakan salah satu bentuk wujud adanya tidak mungkin daripada apa yang ada di dalam langit itu merupakan bentuk wujud adanya ketiadaannya Tuhan semesta alam. Karena siapa yang menciptakan itu semua kalau seandainya memang bukan Tuhan itu sendiri. Kalau seandainya kita bilang manusia, sekarang manusia dengan kehebatannya yang begitu luar biasa, kecanggihan teknologi yang luar biasa, tidak mampu kita menciptakan angkasa raya dengan sebegitu hebatnya, dengan sebegitu canggihnya. Ini berarti tanda bahwasanya memang ada suatu kekuatan di luar kekuatan manusia yang memang tidak bisa untuk dijangkau oleh kekuasaannya manusia itu sendiri. Dan itu adalah kekuatan atau kekuasaan Tuhan semesta alam, maksudnya adalah Allah. Wal ayatu fil ardi madduha wa bastuha alal ma'i, dan adapun tanda-tanda fil ardi di bumi, madduha itu adalah panjangnya bumi, wa bastuha dan terbentangnya bumi, alal ma'i di atas air. Wa ma yura fiha minal jibali wal bihari wal ma'adini wal jawahiri wal anhari wal asjari was simari. Wa mayuro, dan apa yang dapat dilihat fiha di dalamnya al ardi bumi, minal jibali nyatanya daripada gunung. Gunung juga kekuasaan Allah yang kita pun juga tidak sanggup membuatnya, karena gunung itu sudah ada jauh sebelum manusia itu ada. Berarti ya gunung itu memang bukan diciptakan oleh manusia, karena sebelum ada manusia sudah ada gunung. Wal bihari, dan juga lautan-lautan. Wal ma'adini, dan juga ma'adin, barang-barang tambang, logam, kemudian tembaga, kemudian juga batu bara dan yang lain-lainnya, nikel dan juga yang lain-lainnya. Wal jawahiri, dan juga mutiara. Wal anhari, dan sungai. Wal asjari, dan pohon. Wasimari, dan buah. Ini juga merupakan tanda-tanda adanya Allah, bukti-bukti kebesarannya Allah, dan bukti terbebasnya Allah daripada adanya sekutu. Maksudnya semua yang ada di dalam bumi, baik bumi itu sendiri dan apa yang ada di dalam bumi, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Karena juga sama, manusia tidak mampu membuat hal yang sekecil saja yang ada yang di dalam bumi ini, kita tidak bisa mampu membuat. Seperti semut,
atau mungkin nyamuk, itu kan segala sesuatu binatang atau segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Nah, sampai sekarang kita tidak mampu menciptakan suatu makhluk yang mungkin kecilnya sama seperti semut. Jadi atau mungkin kecilnya sama seperti nyamuk. Jadi ini adalah merupakan tanda bahwasanya memang manusia itu memiliki kekuatan yang terbatas atau kekuasaan yang terbatas. Oleh karena itu sudah pasti di antara kekuasaan manusia yang terbatas itu ada suatu kekuatan atau kekuasaan yang memang tidak terbatas. Nah, itulah kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua ini sudah ada dari mulai gunung, lautan, kemudian barang tambang, kemudian mutiara, kemudian sungai dan buah-buahan, pohon-pohonan. Itu sudah ada sebelum manusia itu ada. Itu berarti tanda bahwasanya memang ada sebuah kekuatan lain di luar kekuatan manusia yang menciptakan ini semua. Dan itu adalah Allah. An-Nausani, adapun jenis yang kedua. Bukti daripada adanya Allah yang kedua, al-lailu wan naharu, itu adalah adanya malam, wan naharu dan juga siang. Wal ayatu fihima ta'akubuhuma bil maji'i wal zihabi, dan adapun tanda fihima di dalamnya lail dan juga nahar, ta'akubuhuma saling berotasinya siang dan malam, saling berotasinya malam dan siang, bil maji'i dengan kedatangan, wadzihabi dan kepergian, wakhtilafuhuma dan pergantiannya malam dan siang, fit tauli di dalam waktu yang panjang, wal qasri dan juga di dalam waktu yang pendek, waziyadati wan nuqsani dan juga waktu yang bertambah, wan nuqsani dan waktu yang berkurang, wan nuri dan cahaya, wa zulmati dan gelap, wan tizami ahwalil ibadi dan pengaturan atau keteraturan ahwalil ibadi, keadaan-keadaan para hamba, fi ma'asyihim birrahati fil laili, di dalam masalah penghidupannya ibad para hamba, birrahati dengan waktu istirahat, fil laili di waktu malam, wassa'i dan juga usaha, fil kasbi di dalam kasabnya, pekerjaannya, fin nahari di dalam waktu yang siang. Nah, selanjutnya tanda kebesaran Allah yang kedua, jenis yang kedua ini adanya siang dan juga malam. Nah, tanda daripada kekuasaannya Allah itu yang terdapat di dalam siang dan malam itu adalah saling berotasinya, saling saling bergantiannya waktu datang dan waktu pergi. Maksudnya ketika datang siang maka hilanglah malam, ketika datang malam maka hilanglah siang. Dan ini terjadi setiap hari, kontinu dan teratur di setiap harinya. Ditambah lagi wakhtilafuhuma fit tauli wal qasri, ada perbedaan. Oh, ini wakhtilafuhuma tadi bukan pergantian ya. Ada perbedaan di dalam masa yang panjang dan juga masa yang siang. Ada yang memang di suatu negeri itu yang panjangnya malam itu lebih pendek daripada panjangnya waktu siang hari. Jadi wakhtilafuhuma tadi sekali lagi dimaknai adalah bukan pergantian tetapi ada perbedaan waktu ya, ada perbedaan waktu antara siang dan juga malam. Ada yang dia mengalami masa di mana waktu malam lebih pendek, ada yang waktu siangnya lebih panjang, dan begitu sebaliknya. Kalau kita kebetulan berada di Indonesia relatif ya samalah, stabil 12 jam sih, karena kita memang terletak di antara garis khatulistiwa. Jadi antara waktu siang dan waktu malam bedanya itu nggak terlalu mencolok. Tapi di beberapa negara-negara yang lain mungkin waktu siang dan waktu malam bedanya itu sangat mencolok sekali. Makanya kalau seandainya kita mendengar kabar di berita-berita itu ada yang puasa itu hingga sampai 14 jam mereka berpuasa di siang hari, apalagi jika memang masuk puasa itu berada di musim panas. Di beberapa negeri terjadi seperti itu ya, tapi untungnya di kita, negeri kita Indonesia paling 12 jam ya, nggak jauh dari antara 12 itulah, paling lama juga mungkin 13 jam.
Jadi kita mulai mulai berpuasa dari mulai sejak terbit fajar sekitar jam setengah 5 hingga sampai jam 6 maghrib biasanya itu. Ya paling kira-kira sekitar 13 jaman lah kita itu berpuasa. Tapi kalau di negeri-negeri yang lain itu bisa sampai ada yang 15 jam, 16 jam dia itu berpuasa. Apalagi kalau seandainya berpuasanya mereka itu kebetulan berada di musim panas. Nah, ini yang kita harus bersyukur ya tinggal di negeri kita ini Indonesia. Kemudian juga di dalam waktu siang dan malam itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah mengatur kehidupan para hambanya ketika di waktu siang mereka ini bekerja berlelah-lelah, ketika di waktu malam mereka beristirahat. Dan ini adalah bagian daripada sunnatullah. Tapi nggak tahu juga ya kalau seandainya sekarang ini ya ada orang yang bekerja itu menggunakan waktu shift. Kalau seandainya dia memang kebetulan waktu malam untuk mendapatkan giliran bekerjanya, ya mau nggak mau dia malam itu bekerja dan siang harinya ditukar sebagai hari untuk beristirahat, waktu untuk beristirahat. Tapi memang sunnatullahnya ya malam itu adalah untuk istirahat, sedangkan siang itu adalah untuk bekerja, berusaha mencari nafkah. Kemudian an-nau'us-salisu, jenis yang ketiga daripada tanda-tanda kekuasaan Allah ini ada as-sufunu, itu adalah perahu. Wal ayatu fiha jaroyanuha ala wajhil ma'i, dan adapun tanda-tanda fiha di dalamnya as-sufun, di dalamnya perahu tersebut, jaroyanuha ala wajhil ma'i, mampu berlayarnya sufun tersebut ala wajhil ma'i, di atas permukaan air. Maksud di sini adalah air laut. Wahia muwaqqaratun bil asqali warrihali fala tarsubu. Wahia, dan sufun atau kapal tersebut, perahu tersebut, muwaqqaratun itu muati bil asqali, dengan beban-beban yang berat atau dengan muatan-muatan yang berat. Warrihali, dan warrihali, dan berlayarnya sufun, falatar subuh, kemudian tidaklah ia tenggelam. Ini juga bagian daripada tanda kekuasaannya Allah, itu adalah berupa adanya kapal. Meskipun kapal itu memang diciptakan oleh manusia, tetapi Allah yang memberikan ilham kepada manusia untuk mampu menciptakan sebuah alat transportasi yang dia dapat mengapung di laut. Meskipun mengapungnya dia di laut itu dimuatkan barang-barang berat dan dipakai untuk berlayar, tetapi itu tidaklah membuat perahu itu tenggelam, padahal sudah dimuatkan dengan beban-beban yang berat. Ini bagian merupakan daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wajaroyanuha birrihi muqabbalatan wa mudabbaratan. Wajaroyanuha, dan mampu berlayarnya sufun, kapal atau perahu, birrihi, dengan memanfaatkan tenaga angin, muqabbalatan, baik secara menghadap angin tersebut, wa mudabbaratan, atau menghadap membelakangi arah angin tersebut. Wa taskhirul bahri, dan tunduknya lautan, lihamlis sufuni, untuk membawa as-sufuni, kapal atau perahu, ma'akuwati sultanil ma'i, bersamaan atau di samping bersamaan dengan kuatnya sultanil ma'i, kedaulatan air laut. Wahaijanil bahri, dan dengan kuatnya gelombang atau ombak lautan. Fala yunji minhu illallahu ta'ala, maka tidaklah ada yang dapat menyelamatkan minhu, daripadanya sultan, kedaulatan laut dan juga kuatnya ombak yang ada di lautan tersebut, illallahu ta'ala, kecuali daripada Allah Ta'ala. Nah selanjutnya, keajaiban selanjutnya, kekuasaan Allah selanjutnya itu adalah Allah mampu
memberlayarkan kapal tersebut, dia mampu berlayar di atas permukaan air laut. Padahal air laut itu memiliki otoritas kedaulatan yang mampu menghancurkan apa saja yang ada di atasnya, atau mampu menenggelamkan apa saja yang ada di atasnya. Tetapi disitulah Allah berperan. Dia menyelamatkan semua hamba-hambanya yang memang sedang melakukan perjalanan dengan memanfaatkan lautan tersebut. Ini juga bagian daripada salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. An-naw'ur rabi'u rukubus sufuni wal himlu 'alaiha fit tijarati wal ayatu fi dzalika annallaha ta'ala law lam yuqawwi quluba may yarkubu hadhihi sufuna lama tamal ghardu fi tijaratihim wa manafi'ihim. An-naw'ur rabi'u, jenis yang keempat, rukubus sufuni, itu dapat ditungganginya sufuni, kapal, wal himlu 'alaiha, dan dimuatinya atau dan mampu membawanya ya. Ya maksudnya dimuatkan barang 'alaiha, di atasnya sufun, fit tijarati, di dalam perdagangan. Jadi yang selanjutnya itu adalah mampu ditungganginya perahu tersebut, maksudnya dinaiki, ditumpangi perahu tersebut atau kapal tersebut sambil dimuatkan barang-barang di atasnya itu dalam rangka melakukan tijarah, perdagangan. Wal ayatu fi dzalika, dan adapun tanda-tanda kekuasaan Allah fi dzalika, di dalam hal yang demikian itu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, laulam yuqawi quluba mayyarkubu hadhi sufuna lama tamal ghardu fi tijaratihim wa manafi'ihim. Laulam yuqawi, jikalau tidak yuqawi, menguatkan Allah Ta'ala, kuluba, akan hati, mayyarkubu, orang yang menunggangi, hadhi sufuna, akan inilah kapal atau perahu, lama tamal ghardu, niscaya tidak akan sempurna al ghardu, tujuan, fi tijaratihim, di dalam perdagangan mereka, wa manafi'ihim, dan juga kemanfaatan mereka. Nah, adapun tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam jenis yang keempat ini, maksudnya mampu ditungganginya kapal tersebut, dan juga mampu dijadikan sebagai sebuah alat transportasi untuk mengangkut barang dalam tujuan berdagang. Ini adalah Allah mampu memberikan keteguhan hati kepada orang yang berlayar dengan menggunakan kapal tersebut. Seandainya Allah tidak meneguhkan hati setiap orang yang dia menggunakan jasa transportasi atau menggunakan alat transportasi berupa kapal laut tersebut, tidak dikuatkan, pasti bakalan takut ya, berarti dia akan takut, maka tidak akan pernah terjadi adanya perdagangan atau perlintasan, lalu lintas perdagangan dengan menggunakan air itu. Ya, karena memang dulu itu lalu lintas perdagangan itu baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri itu menggunakan, rata-rata yang menggunakan kapal laut itu, bahkan hingga sekarang. Jadi banyak sekali itu angkutan barang, terutama barang-barang berat, itu memang dibawa dengan alat transportasi berupa kapal laut. Jadi kalau seandainya saja Allah itu tidak mengokohkan, meneguhkan hati setiap orang yang ingin berdagang dengan melalui transportasi laut tersebut, artinya dengan menggunakan kapal layar tersebut, maka tidak mungkin ada orang-orang itu bisa berdagang hingga sampai memberikan atau membawa kemanfaatan untuk orang lainnya. Jadi akhirnya kita bisa merasakan
ekspor impor barang-barang yang kita butuhkan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu disebabkan karena memang Allah di sini yang bekerja. Salah satunya bukan bekerja dalam arti yang ini ya, dalam arti yang benar, maksudnya di sini ada tangan-tangan Tuhan, ada kekuasaan Allah di mana Allah memberikan kuasa kepada setiap hati orang-orang yang ingin melakukan sebuah perdagangan, diteguhkan hatinya sehingga terjadilah lalu lintas perdagangan itu, sehingga kita pun juga dapat memanfaatkan barang-barang kebutuhan kita yang kita butuhkan dengan adanya yaitu tadi lalu lintas perdagangan dengan menggunakan kapal laut tersebut. Wa aidon, dan juga fa innallaha ta'ala khassa kulla kutrin min aqtaril alami bi syai'in muayyanin fasara dzalika sababan yad'uhum ila iktihamil akhtari fil asfari mir rukubis sufuni wa khawfil bahri wa ghairi dzalik. Wa aidon, dan begitu juga fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala khassa, Allah ta'ala sudah mengistimewakan. Khassa di sini lebih enak dimaknai mengistimewakan, kulla kutrin, akan setiap daratan atau kawasan, min aktoril alami, dari banyaknya daratan yang ada di penjuru alam, min aktoril alami, dari adanya daratan atau mungkin kawasan ya, kawasan atau daerah ya, al-alami, alam, bisyai'in muayyanin, dengan sesuatu muayyanin yang tertentu atau dengan sesuatu yang spesifik lah. Fasara dzalika, maka jadilah dzalika yang demikian itu, khassa kulla kutrin min aktaril alam, sababan, itu menjadi sebab, yad'uhum, yang dapat mengajak para ibad atau para manusia, ila iktihamil akhtari, untuk menerobos bahaya-bahaya, fil asfari, di dalam perjalanan, mirruku bisufuni, dari menggunakan atau dari rukub itu maksudnya menunggangi asukumi, kapal laut atau perahu, wa khawfil bahri, dan takutnya terhadap ancaman-ancaman laut, maksudnya takut terhadap lautan, wa ghairi dzalik, dan yang selain daripada demikian itu. Dan memang Allah itu selalu mengistimewakan suatu tempat dari beberapa tempat yang ada di segala penjuru muka bumi ini dengan keistimewaan-keistimewaan yang tertentu, yang spesifik. Misalkan Indonesia, negara kita di masa lampau itu memang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Makanya negara-negara barat, Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, itu sangat menggebu-gebu sekali untuk bisa mencapai negeri kita ini. Tujuannya itu memang kita ini diberkahi atau diistimewakan oleh Allah dengan dianugerahi tanah yang subur, sehingga berlimpahlah rempah-rempah yang memang pada saat itu menjadi komoditas utama perdagangan di pasaran Eropa. Jadi sehingga dengan sebab itulah, dengan sebab adanya keistimewaan-keistimewaan itulah, orang-orang itu berduyun-duyun untuk mereka menerobos ketakutan mereka, mendobrak rasa takut mereka demi mencapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu itu tadi, untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan di satu daratan yang tidak Dia berikan di daratan yang lain. Jadi bahaya yang mengintai, bahaya yang mengancam, tetap itu tidak dijadikan alasan kuat kenapa manusia, maksudnya ya, kenapa manusia lebih baik mengambil resiko itu daripada tidak sama sekali gitu. Jadi ini motivasi ya, hal itu yang akhirnya menjadi motivasi manusia untuk berani mengambil resiko. Karena apa? Adanya keistimewaan yang memang hanya ada pada satu daratan yang tidak ditemui di daratan yang lain. Jadi kayak orang-orang Portugis, ya mungkin mereka kaya di satu bidang, tapi justru mereka kekurangan di bidang sumber daya alam lainnya, sehingga akhirnya ya sudah, mereka berani menerobos aral, rintangan, ketakutan, kekhawatiran demi bisa mencapai tujuan mereka itu.
Nah kemudian falhamilu yantafi'u li'annahu yarbahu wal mahmulu ilaihi yantafi'u bima hummila ilaihi. Falhamilu, maka adapun kuli angkut ini ya, jasa tukang angkut barang, yantafi'u, dia mengambil manfaat, li'annahu, karena sesungguhnya si hamil, yarbahu, itu dia dapat untung, dia mengambil keuntungan atau dia ada untung ya. Yarbahu itu artinya untung. Wal mahmulu ilaihi yantafi'u bima humila ilaihi. Wal mahmulu, dan adapun orang yang diangkutkan barangnya, jadi mahmul ilaihi, orang yang diangkutkan barangnya, yantafi'u, dia menerima manfaat, bima humila ilaihi, dengan apa yang diangkutkan untuknya atau kepadanya. Jadi baik orang yang mengangkut, kuli panggul, maksud hamil itu adalah kuli panggul, dia dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah dia kulikan atau apa yang sudah dia panggul itu. Karena apa? Dia mendapatkan keuntungan, bisa jadi dengan langsung dibalas jasanya dengan uang, atau dengan mungkin diberikan upah, dengan mungkin diberikan sebagian apa yang dari sudah diangkutkan itu. Misalkan dia mengangkut barang-barang berupa buah-buahan, ya dia mendapatkan bayaran dengan diberikan sebagian buah-buahan itu. Nah sedangkan orang yang diangkutkan barangnya pun juga ya sama, dia mendapat keuntungan. Karena apa keuntungannya itu? Ya keuntungannya barang-barangnya diangkutkan, dimasukkan ke dalam kapal. An-naul khamisu nuzulul matari minas sama'i. Nah ini jenis yang kelima itu adalah nuzulul matari minas sama'i, turunnya hujan, minas sama'i, daripada langit. Wal ayatu fi dzalika, dan adapun tanda-tanda fi dzalika di dalam yang demikian itu matar, nuzulul matar. Annallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal ma'a sababan li hayati jami'il mawjudati min hayawanin wa nabatin. Annallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal ma'a, Allah menjadikan air, sababan, sebagai sebab, li hayatin, untuk kehidupan, sebagai sebab kehidupan. Ini ada yang pakai ini enggak sih, alif dan lam ya, sababal hayati atau sababan li hayatin ini ya. Oh iya, ini sababan li hayati jami'al mawjudat, yang enak ini ya. Bukan tidak ada alif lamnya ini ya. Kita ulangi lagi. Anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'alal ma'a, dia Allah menjadikan al-ma'a, akan air, sababan li hayati jami'al mawjudati, itu menjadi sebab untuk kehidupannya seluruh mawjudat, makhluk-makhluk Allah. Min hayawanin, nyatanya daripada hewan-hewan, wanabatin, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Jadi Allah itu menurunkan air dari langit, maksudnya itu adalah air hujan, dan di situ pun juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Dengan sebab turunnya hujan itu, Allah menjadikan sebuah perantaraan bagi kehidupan atau kelangsungan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Karena memang semua makhluk Allah itu yang membutuhkan air. Tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang dia bernyawa, yang dia tidak membutuhkan air. Semua membutuhkan air. Kemudian wa annahu yunziluhu indal hajati ilaihi bimiqdaril manfaati wa indal istisqai. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, yunziluhu, Allah Ta'ala menurunkannya hujan, indal hajati, ketika butuh, ilaihi, kepadanya hujan tersebut, bimiqdaril manfaati, dengan kadar al manfaati, kemanfaatannya, wa indal istisqai, dan ketika istisqai meminta hujan. Jadi Allah itu menurunkan hujan itu sesuai dengan kadar kemanfaatan yang dibutuhkan oleh makhluk.
Jadi hujan itu sebenarnya benar ya rahmat Allah. Jadi hujan yang turun ke bumi itu memang sebenarnya sesuatu yang seharusnya itu disadari oleh kita bahwasanya kita itu butuh kepada hujan. Jadi jangan suka dicela ketika hujan datang kemudian kita berkata ya hujan turun. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang terlarang seharusnya itu. Karena kalau seandainya kita memahami hakikatnya bahwasanya Allah menurunkan hujan karena memang Allah mengetahui manusia itu butuh pada saat itu air hujan. Karena bumi yang kering kerontang tidak ada air itu akan sulit ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Kalau sulit ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, bagaimana manusia bisa makan? Bagaimana makhluk melata Allah yang ada di muka bumi ini semua itu bisa mencukupi kebutuhan makanannya itu. Padahal kebutuhan makanan itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda orang kalau lapar itu ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mencela hujan yang turun. Karena di antara hujan yang turun ada banyak mungkin ribuan makhluk Allah yang kita tidak ketahui dia membutuhkan hujan. Jadi jangan sekali-sekali kita mencela hujan turun ya hujan terus. Nah, ini perkataan-perkataan yang sebaiknya itu dihindari. Wa yunziluhu bimakanin duna makanin, dan Allah menurunkan hujan bimakanin di suatu tempat duna makanin tidak di tempat yang lain. Ini yang kita biasa sebut dengan istilah hujan lokal. Ada di Tangerang misalkan hujan, di Jakarta enggak. Ada di Jakarta hujan, di Depok enggak. Ada di Depok hujan tetapi mungkin di Jakarta tidak hujan. Nah, ini adalah kekuasaan Allah. Tidak semua satu waktu ini diturunkan hujan secara bersamaan ya, kecuali memang Allah menentukan untuk menurunkan secara bersamaan. Tapi sunnatullahnya itu ya seperti itu biasanya. Jadi turun hujan itu sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kadar kebutuhan makhluk Allah yang ada di satu tempat. Kemudian an-nau'us sadisu ya. Jenis yang ke-6, intisyaru kulli dabbatin fil ardi. Intisyaru tersebar luasnya kulli dabbatin semua dabbah. Dabbah ini binatang melata atau makhluk Allah yang melata fil ardi di bumi. Wal ayatu fi dzalika, dan adapun tanda fi dzalika di dalam yang demikian itu intisyar, anna jinsal insani, sesungguhnya jenis-jenis manusia, yurja'u ila aslin wahidin, itu dikembalikan kepada cabang yang satu. Wa huwa, dan adapun cabang yang satu itu adalah Adamu, itu adalah Nabi Adam. Ma'ama fihi minal ikhtilafi, bersamaan dengan fihim di dalamnya jinsal insan minal ikhtilafi itu merupakan atau sebagian dari mereka itu berbeda-beda, visuari di dalam rupanya, wal askali dan juga bentuk postur tubuhnya, wal alwani dan juga warna kulitnya, wal alsinah dan juga logat bahasanya, wat tabai dan juga watak karakteristik seseorang, wal akhlaki dan juga akhlak, wal ausafi dan juga sifat-sifat, ila ghairi zalika, sehingga sampai kepada yang selain daripada demikian itu. Jadi sesungguhnya kita pahami bahwasanya manusia itu pada dasarnya itu bersumber daripada satu cabang, yaitu adalah Nabi Adam. Nah, bersamaan dengan jumlah manusia yang konon katanya ini sekarang penduduk dunia ini sudah mencapai angka 8 miliar. Nah, di antara angka 8 miliar itu kita memiliki berbagai macam perbedaan, dari mulai rupa, dari mulai bentuk, dari mulai warna, dari mulai logat, kemudian karakteristik, akhlak, dan juga sifat-sifatnya itu selalu berbeda-beda. Kadang-kadang suatu daerah memiliki adat tradisi seperti A misalkan, maka daerah yang lain memiliki adat tradisi yang B. Satu daerah A misalkan memiliki warna kulit seperti ini, maka di tempat yang lain juga memiliki warna kulit yang lainnya. Ini menjadi tanda bahwasanya dari satu sumber manusia ternyata menciptakan ribuan jenis,
ribuan jenis karakter, fisik, warna kulit, ras dan yang lainnya yang berbeda-beda. Padahal satu sumbernya itu adalah Nabi Adam. Sama-sama kita ini berasal dari Adam. Jadi mau yang hitam, yang putih, yang tua, yang kaya, yang berambut keriting, berambut ikal, berambut lurus, bermata coklat, kemudian bermata biru. Itu semua kita berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu adalah sama-sama berasal daripada golongan Nabi Adam alaihi salam. Jadi untuk apa kita berdebat atau untuk apa kita bertengkar? Orang sama-sama kita kok berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam. Yang seharusnya kita sadari bahwasanya kita ini semua adalah bersaudara, ya, saudara sesama insan lah, saudara sesama manusia. Summa yuqasu ala bani adama sairul hayawani, kemudian dikiaskan ala bani adama atas manusia, sairul hayawani keseluruhan hewan-hewan. Begitu juga dikiaskan kepada hewan-hewan yang satu tapi memiliki bermacam-macam perbedaan bentuk tubuh, postur, kemudian warna dan yang lain-lainnya. An-nausabi'u ar-riyahu. Nah, yang ketujuh, dalil yang ketujuh itu adalah ar-riyahu, angin. Wal ayatu fihi, dan adapun tanda fihi di dalamnya ar-rih, annahu sesungguhnya ar-riyahu, angin, jismun latifun la yumsaku wa la yura. Itu adalah jismun latifun, bagian jisim, maksudnya benda atau zat latifun yang sangat lembut, ya, yang sangat lembut, la yumsaku, yang tidak dapat digenggam, wala yura, dan juga tidak dapat dilihat, wa huwa ma'adzalika, dan padahal bersamaan dengan latifnya itu, sifatnya angin yang sangat lembut itu, fi ghayatil quwwati, itu berada di puncak kekuatan, bihaitsu yaqla'u syajara was-sakhra, dengan sekira-kiranya yakla'us syajaro, angin itu dapat mencabut asyajaro, akan pohon, wasakhra, dan juga batu yang besar. Maksudnya angin di samping dia memiliki sifat asalnya itu adalah sesuatu yang sangat lembut, yang tidak dapat digenggam, yang tidak dapat dilihat. Ini kan sangat lembut sekali. Tetapi di samping itu dia menyimpan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jadi dia mampu mencerabut pohon hingga sampai ke akar-akarnya, bahkan bisa menghempaskan batu-batu besar. Seperti kita lihat ada angin puting beliung, ada angin tornado, dan yang lain-lainnya, ya. Wa yukharribul bunyan wa bunyana wa huwa ma'adzalika hayatul wa yukharribul bunyana, ini harusnya di sini, ya, dan juga mampu merobohkan bangunan-bangunan. Jadi di samping sisi kelembutannya angin tersebut, ketika dia marah, ya, ketika dia diperintahkan oleh Allah, dia menjadi ganas, dia menjadi garang dan mampu merobohkan bangunan-bangunan yang permanen, bahkan, ya, bangunan-bangunan permanen, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi itu bisa saja dirobohkan oleh angin. Kemudian wahuwa ma'adzalika hayatul wujudi, dan angin tersebut ma'adzalika meskipun disertai dengan goyatil kuwah, goyatil kuwah, maksudnya berada di dalam puncak kekuatan hayatul wujudi, terdapat kehidupannya makhluk. Falau umsika torfata ainin lamata kullu dhiruhin. Falau umsika, seandaikan ditahan angin tersebut, torfata ainin, sekejap mata saja, lamata kullu dhiruhin, niscaya mati kullu dhiruhin, setiap yang memiliki ruh. Wa antana, dan membusuk ma'ala wajihil ardi, sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Dan jadi di samping dia memiliki sifat yang sangat lembut, tapi di samping itu juga dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas.
Nah, di samping dia memiliki kekuatan yang menghancurkan, dia juga memiliki sumber kehidupan bagi manusia. Oksigen itu maksudnya di sini ya. Kalau seandainya ditahan sedikit saja, sekejap mata saja pasti mati manusia itu. An-nausaminuna, adapun yang jenis yang ke-8, as-sahabu itu adalah awan mendung, wal ayatu fi dzalika, dan adapun tanda fi dzalika di dalam yang demikian itu sahab, annas sahaba ma'ama fihi minal miyahil azimah allati tasilu minhal audiyatul azimah yabqa mu'allaqan bainas sama'i wal ardi bila alaqatin tumsikuhu wala da'amatin atau di'amatin tusniduhu. Wal ayatu dzalika, dan adapun tanda, wal ayatu fi dzalika, dan adapun tanda fi dzalika di dalam yang demikian itu sahab, annas sahaba, sesungguhnya awan mendung, ma'ama fihi, bersamaan sesuatu yang terdapat di dalamnya as-sahab, minal miyahi, nyatanya daripada air, al-azimati, dalam kapasitas yang banyak, allati tasilu minhal audiyatu, yang mengalir daripadanya al-audiyatu, lembah-lembah, al-azimatu, yang besar, yabqa mu'allaqan bainas sama'i wal ardi, yabqa air itu atau kembali kemana nih yabqa ini ya, yabqa mu'allaqan, yabqa ini maksudnya menetap atau maksudnya tinggal atau menetap, sahab itu mu'allaqan secara bergantung, mu'allaqan secara digantung, bainas sama'i di antara langit, wal ardi dan juga bumi, bila alaqatin atau bila ilaqatin dengan tanpa adanya gantungan, tumsikuhu yang dapat menjaganya, wala da'amatin atau wala di'amatin tusniduhu, dan tidak ada penopang tusniduhu yang menyandarkannya. Nah, kemudian sekarang kita lihat awan mendung disertai, padahal awan mendung itu, di dalam awan mendung itu terdapat air, kan, terdapat butiran-butiran air yang kalau seandainya akan turun itu kan menjadi hujan. Tetapi di awan mendung itu yang dia melayang-layang di angkasa, di langit, antara langit dan bumi, dia melayang itu dengan tidak adanya gantungan, tidak adanya cantolan lah atau cantelan, dan tidak ada pun juga tiang penopang yang membuat awan itu tidak jatuh ke bumi. Ini adalah bagian daripada tanda kekuasaan Allah. Jadi kita melihat awan saja tidak jatuh turun ke bumi, itu saja merupakan sebuah tanda kebesaran kepada Allah. Qala Al-Qadi Zakaria, berkata atau berpendapat Al-Qadi Zakaria, inna sahaba min syajaratin musmiratin fil jannati, sesungguhnya awan mendung, min syajaratin musmiratin, itu berasal dari pohon musmiratin yang berbuah, fil jannati, di surga, wal mataru, dan adapun hujan, min bahri tahtil arsy, itu berasal dari lautan yang berada di bawah arsy. Nah, ini pendapatnya Al-Qadi Zakaria ya. Jadi ya ini adalah penafsiran atau pemahaman ulama yang memang hidup pada masa lalu, yang memang kalau seandainya dilihat dari perkembangan saintis yang sekarang, ilmu pengetahuan yang sekarang, ya pemikiran ini ya sulit untuk dicerna. Jadi di sini kan dikatakan bahwasanya awan mendung itu berasal daripada pohon yang berbuah yang berada di dalam surga. Kemudian hujan itu berasal dari bawah tahtil arsy, bawah arsy. Ya, ini adalah pemahaman atau penafsiran ulama-ulama di masa lalu ya. Kita tidak boleh menyalahkan, karena ini adalah pemahaman yang memang pada masa lalu itu adalah pemahaman yang boleh saja ini dianggap sebuah kebenaran. Tapi kalau untuk kita, ketika memang pemahaman ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saintis zaman sekarang, yaitu adalah hasil ijtihad mereka atau hasil ijtihadnya Imam Zakaria, yang jika memang tidak sesuai dengan perkembangan saintis sekarang, ya nggak perlulah kita cela. Ya, yang penting jika memang ada penafsiran yang tidak sesuai dengan perkembangan saintis zaman sekarang, itulah tafsir. Karena ingat sekali lagi, tafsir Al-Quran bukanlah Al-Quran itu sendiri, karena tafsir itu adalah produk ijtihad yang dia bisa salah tapi juga bisa benar.
yang kalau seandainya salah tetap mendapatkan pahala 1, andaikan benar dia mendapatkan pahala 2. Yang jelas tafsir Al-Quran itu adalah hasil usaha para ulama dalam mengusahakan untuk bisa memahami isi kandungan dari ayat Al-Quran. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran karena memang memiliki banyak seperangkat pengetahuan untuk bisa menjadi penafsir Al-Quran. Nah, kalau kita ya sudahlah cukup untuk kita menjadi seorang yang penikmat dari bacaan-bacaan tafsir Al-Quran. Ya kalau seandainya ingin mencoba menafsirkan Al-Quran ya silahkan saja. Kalau seandainya mampu ya silahkan. Ya itu jika mampu. Kalau tidak ya cukuplah kita menjadi penikmat bacaan dari para penafsir-penafsir Al-Quran yang memang sudah diakui otoritasnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memang ada kesalahan dalam bacaan, mohon ada koreksiannya, karena saya akan sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi, karena itu berarti kita sedang intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan jika memang ada kekhilafan, mudah-mudahan itu tidak sampai kepada sesuatu yang fatal. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.